Hai guys, kembali lagi dengan YouTube channel Loesko. Tepatnya di kali ini bakal ada yang beda banget karena di sini bakal ada konten berbeda lagi. Awan biru yang menerangi hidupku, berlariku di tanah surga Indonesia. Garudaku bela dengan semangatmu, Indonesia yang selalu terus merdeka, yang selalu terus merdeka. Berkibarlah benderaku Indonesia, yaitu aku bakal ngewawancarain salah satu pesulap dari Bogor dan dia bener-bener ada di depan aku. Ya, dia megang kameranya. Oke, jadi aku bakal itu nanti di-cut. Jadi aku akan mewawancarai dan aku bakal ngobrol bareng bersama salah satu pesulap di Bogor. Nah, nanti aku bakal tanya-tanya ke dia kayak gimana sih keluh kesahnya dia gitu waktu main sulap. Oke guys, jadi segitu aja. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, comment, and share. Oke, sekarang kita udah bersama Kak Buki dan aku bakal nanya-nanya ke Kak Buki gimana sih, kenapa sebelumnya perkenalan dulu. Dari mana asalnya Kak Buki? Saya tuh dari Bogor, tentunya. Dari Bogor ya? Iya. Dan kenapa sih bisa menyukai dunia sulap ini? Awalnya sih coba-coba. Yaudah, enggak dong, tidak sih. Tidak. Jadi gua kalau bisa ditanya itu, gue nggak tahu kenapa, tapi yang pasti gue suka menghibur orang, intinya di situ. Oh, jadi lu suka menghibur ya? Iya. Berarti lu lelaki penghibur? Iya sih, kalau secara samui. Oke. Jadi gimana? Kayak gue pengen nanya nih langsung aja, karena kan lu sering banget sulap kan tuh di mana aja sih biasanya tempat lu sulap? Coffee shop, terus restoran, mungkin bahkan korporasi, birthday kit, pokoknya kayak gitu, pokoknya event-event gitulah. 17-an bahkan juga ada gitu. Kita mah apa aja ya kan, sulapan nggak sulap lapar kita. Terus gimana nih? Terus lu kalau misalkan sulap itu ada keluh kesahnya nggak sih? Kayak misalkan kita bakal cerita nih kayak kenapa sih lu suka sama sulap? Oke, itu kan tadi udah di awal ya pertanyaannya, sama aja sebenarnya. Jadi gimana nih? Nah kalau misalnya keluh kesah, ya pastilah, karena gua bikin ide, terus gua belajar latihannya pun berbulan-bulan untuk satu mainan. Terus udah gitu, pasti masih banyak lagi yang harus dirubah-rubah. Terus nyari untuk marketingnya, gitu. Kalau misalnya kita bicara udah magic for business kayak gitu. Berarti lu sekali permainan tuh bisa bikin berapa kali sih? Berapa kali main? Oke, mungkin berapa kali? Nah, ya. Gimana nih jadi kakaknya? Jadi Tanyanya berapa kali dulu. pas buat permainan itu kira-kira berapa bulan? Dan kira-kira lu pernah mengulang permainan itu berapa kali? Oke, kalau misalnya bikinnya berapa lama satu mainan itu mungkin tergantung tingkat kesulitannya. Tapi at least mungkin sekitar sebulan sampai 2 bulan untuk satu rutin atau satu mainan. Nah, mainan juga tadi langsung itu gimana? Tanya selanjutnya. Kira-kira pernah nggak sih ngulang permainan yang sama? Oke. Kalau ngulang pasti pernah. Tapi dengan catatan ke penonton yang berbeda. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya gue mainin A, B itu mainannya sama padahal beda tempat. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Ada nggak sih idola di dunia sulap? Oh banyak dong tentunya. Influence ya. Di dalam dan di luar negeri. Oke, kalau di Indonesia udah pasti Master Deddy Corbuzier, Master Demian Aditya. Itu dua orang yang gue jadikan sebagai pedoman di Indonesia. Pedoman. Kalau misalnya di luar banyak sih. Itu ada Dance Perry, ada Rocco, pokoknya ada lah. Gitu. Oke. Terus kayak misalkan lu kan susah tuh ya
di pas buat permainannya gitu? Ada kesulitan yang lain nggak saat buat permainan yang sulit? Menyesuaikan dengan tempat perform. Jadi gue harus menyesuaikan permainan gue ke tempat perform gue. Karena gue nggak bisa tahu nih tempatnya seperti apa. Misalnya terlalu luas kah atau terlalu padat tempatnya sama orang-orang. Jadi itu yang gue rubah. Seperti itu. Lu main apa aja sih, Pal, di dunia sulap? Oke. Kabuki harusnya. Oke. Iya. Sedikit. Oke. Gimana? Diulang pertanyaannya boleh? Jadi gimana Kabuki? Apa sih namanya? Main apa aja sih di dunia Oh, sulap? main apa aja. Biasanya kalau main udah pasti dong. Di one and only objek pertama pasti kartu. Oke. Jujur gue suka banget main kartu karena buat gue itu hampir semua orang tahu kartu. Dan kartu juga udah identik sama sulap kan. Jadi gue suka main sulap pakai kartu. Dan gue main ekstrim juga. Kayak ekstrim misalnya ada, kalau kalian tahu, Russian roulette yang ada satu pisau terus ada 14, satunya ada pisau terus gue pukul satu-satu. Pokoknya kayak gitu-gitu, main extreme magic gue juga suka. Jadi gue sekarang lebih ke mentalism, permainan mentalis sama ekstrim kayak gitu. Oke. Gue pengen tahu dong, Pal. Menurut lu mentalis itu tuh apa sih? Gue tuh nggak ngerti deh. Sebagai orang awam gitu. Mentalis ya? Iya. Oke, kalau misalnya mental magic atau mentalis, Iya. itu biasanya permainan yang mungkin bisa dibilang menggunakan unsur pikiran, sugesti, alam bawah sadar, psikologi bahkan seperti itu. Itu biasanya prediksi gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Kalau misalnya mentalis, kalau misalnya extreme magic, kalau misalnya gue pribadi, sebenarnya extreme magic yang gue pakai biasanya itu termasuk dalam permainan mentalism. Kayak gimana ya? Misalnya ya tadi Russian roulette, terus ada lagi blind hit, jadi mata gue ditutup, atau misalnya mata gue ditutup terus gue naik motor ke jalan raya. Itu biasa ekstrim yang gue mainin, kayaknya nggak ekstrim banget sih gitu. Perform lu yang terakhir itu bukannya yang lu mainan ekstrim ya, termasuk ya? Ya itu itu ekstrim dan mentalism. Jadi gue mainin dua hal yang gue suka. Jadi lu jelasin lu main di mana dan lu main permainan apa itu namanya, yang kemarin lu motong timun. Motong timun. Oke. Di sana gue mainin 4 permainan. Gue mainin prediksi. Yang pertama gue main psikologi lah, pakai kartu. Jadi penonton pilih kartu, terus gue bisa tahu kartu yang penonton pilih dengan cara psikologi kayak gitu ceritanya. Terus sama gue main Russian roulette yang tadi gue bilang. Jadi ada satu paku, mata gue ditutup, ada 14 pokoknya, terus gue pukul. Terus sama ada lagi namanya, kalau di dunia sulap kalau nggak salah namanya tuh blind hit. Jadi blind hitnya tuh apa ya? Blind hit itu jadi kayak mata gue tetap masih ditutup. Terus ada 3 target, misalnya tadi yang Noisko bilang ada timun, terus ada yang megang kayak, kalau nggak salah kayak amplop gitu, amplop coklat di atas kepalanya, dan gua harus menusuk 3 target itu, 2 timun dan 1 amplop itu dengan posisi mata tertutup menggunakan pisau deh. Kayak gitu. Gila, berarti sulit banget ya? Sulit, iya. Sebenarnya setiap permainan sulap tuh pasti sulit. Dan lu gokil banget, kemarin katanya lu baru latihan sekali. Dan lu tapi berhasil. Menurut lu gimana gitu? Iya, itu gue baru latihan sekali. Jadi kayak ada sedikit problem. Mungkin dari kapasitasnya, lagi-lagi dari kapasitasnya. Jadi gue tidak memperhitungkan permainan yang sebelumnya gue udah siapin, ternyata tidak efektif di tempatnya. Yang kemarin tersebut kapasitasnya terlalu besar. Akhirnya gue memutuskan untuk mengganti permainannya dengan permainan ekstrim, karena menurut gue dengan permainan ekstrim tersebut masih efektif dengan kapasitas tempatnya kayak gitu. Oh, gila. Berarti lu udah sulit banget ya. Dan ada nggak sih target lu ke depannya? Target pasti ada. Gue pengen seni sulap itu bisa berkembang untuk sekarang ini lebih dekatnya di Bogor. Jadi gue kayak ngebuat orang Bogor tuh kalau udah nggak aneh lagi sama sulap. Karena jujur buat gue pribadi, gue tuh belajar sulap tuh udah 10 tahun. Nah selama 10 tahun nih mungkin bisa dibilang Bogor agak susah untuk cari marketnya untuk sulap ya. Nah, dan itu yang mau gua mencoba untuk struggling lebih jauh di dunia sulap gitu. Lu ada pikiran nggak buat lu bakal melanjutkan sulap ini ke Jakarta? Oke, keluar ya pasti. Itu pasti, tapi untuk sekarang gue target masih ya minimal di Bogor dulu, karena kan gue dari Bogor
gue mau struggling di Bogor dulu, karena kalau misalnya ya langsung ke Jakarta bisa, cuman gue kayak masih pengen struggling di Bogor karena jujur dikit banget sih kayaknya orang yang bener-bener serius di sulap. Gue pengen nanya nih sama alat-alat sulap. Kira-kira alat-alat sulap tuh mahal apa sih, Pak? Waduh, Mahal banget ya. Waduh, Karena properti gua nggak ya, tahu. properti kalau kita bicara properti, iya, ya. Kalau misalnya dibilang mahal ya pasti mahal. Contohnya kartu aja kan kita punya standarisasi, punya standarisasi kartu sulap. Mungkin kalian teman-teman pernah lihat namanya tuh kalau bicycle, kartu bicycle lah, bicycle standar itu biasanya. Walaupun nggak apa-apa sih mau pakai kartu warung, nggak masalah. Itu gimana sulapnya aja. Yang ada. Mungkin lebih sulit kali ya kalau pakai kartu warung gitu. Iya, ya ada beberapa teknik yang sulit kalau misalnya digunakan atau diterapkan ke kartu warung, kayak gitu. Sebenarnya ya kalau dari situ gue pikir-pikir balik lagi ke pesulapnya, Oke. gitu. Oke. Dan harga alat sulap yang lu punya kira-kira tuh berapa sih yang paling mahal, Pal? Atau enggak lu kira-kira udah mengeluarkan berapa juta untuk sulap ini? Waduh, dari awal ya, dari gue Iya. awal belajar sulap 10 lebih lah pasti. 10 lebih? Iya. Wah, gila. Kayak gitu. Keren. Berarti lu sangat antusias ya? Ya, udah jadi passion gue. Kayak gitu. Kalau antusias kesannya enggak antusias kesannya mungkin ke penontonnya, tapi kalau ke performernya gue Lu udah profesional gitu? enggak. Maybe gue nggak berani self claiming kawan-kawan semuanya. Emang yang nanya nih ngeselin gitu kan, self claiming iya nih, tahu ada Oke. dari situ. Terus lu ada pengen nyampein gak sesuatu sama orang-orang di luar sana? Kalau untuk nyampein untuk ke orang ini ya maksudnya? Kayak misalkan gini deh, gue ganti pertanyaannya. Ada nggak sih gimana maksudnya selama ini penonton yang nanggepin lu tuh gimana? Oke. Jujur apresiasi, mungkin bisa dibilang apresiasi orang ke seni sulap itu masih sulit. Mereka masih berpikir kalau sulap itu tipuan, sulap itu bohong, sulap itu trik kamera, sulap itu settingan dan sebagainya. Nah, itu yang mindset itu yang pengen gue rubah ke orang-orang yang ada di circle atau di lingkungan gue, atau misalnya di tempat gue tinggal lah. Karena buat gue pribadi, sepengalaman gue masih banyak orang yang berpikir seperti itu ketika gue bermain. Jadi gue pengen ngerubah mindset mereka tersebut bahwa sulap itu seni. Gitu. Sekarang gini, kalau misalnya di antara kalian masih berpikir kalau misalnya sulap itu tipuan, sorry to say, film berarti juga harusnya kalian anggap tipuan dong. Sinetron itu apakah ada yang real? Tidak dong. Tidak. Ya kan, tolong digarisbawahi gitu. Ya jadi ini sebenarnya sama. Hal-hal yang sama. Kayak gitu. Makanya yang intinya gitu. Terus gimana? Terus kira-kira lu nanggepin orang-orang yang misalkan menganggap lu rendah dan menganggap permainan itu permainan biasa, lu gimana tanggapannya kepada mereka? Menganggapin judge itu dengan apa? Gue sih miris ngeliatnya. Kalau misalnya kayak gitu gue miris karena kenapa masih ada hal-hal atau orang-orang yang berpikir seperti itu. Mereka masih menganggap sulap mah gampang, sulap. Oke, gue ngerti. Mungkin mereka awalnya berpikir karena ya itu sulap itu tipuan, sulap itu ya bohong lah dan sebagainya. Kalau gue nanggepinnya sih mungkin kayak ya udahlah, lu gua maksudnya yang penting gue udah ngasih tahu, men, sulap tuh begini. Terus kalau misalnya dia terima dengan baik ya gue bersyukur, artinya apa yang gue inginkan itu tercapai, apa yang gue mau itu kejadian. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah gitu. Gue nggak terlalu ambil pusing juga orangnya. Dan lu berapa lama sih setiap hari tuh latihannya? Waduh, kalau ditanya gitu, kalau sehari ya? Iya. Sehari itu mungkin kalau gue hitung-hitung dan biasanya itu 5 jam. Wah, sehari. gila lama banget anjir. Lu latihan apa aja tuh? Oke, kalau jadi 5 jam itu benar. Ini bagus banget pertanyaannya. 5 jam itu ada programnya. Jadi programnya gini, kalau yang gue bikin ya, 1 jam pertama itu adalah gue latihan ngacak kartu. Jadi gue ngacak kartu pun gue latihanin. Karena let's say tadi yang seperti apa yang gue bilang di awal, gue tuh suka main kartu. Makanya gue lebih dominan main kartu lah kalau sekarang. Terus yang kedua, 1 jam kemudian, jadi setelah 1 jam ngacak kartu, 1 jam kemudian gue latihan kayak kecepatan tangan, sleight of hand, the art of sleight of hand.
Terus masih ada sisa 3 jam. Nah 3 jam ini itu gue pakai untuk latihan perform. Jadi misalnya gue punya 2 mainan, terus gue latihanin seolah-olah gue sedang perform. Kayak gitu. Ada pesan dan duluan nggak buat terakhir? Kesannya gue akan tetap membuat hal-hal baru di tempat yang gue tinggalin untuk sulap. Dan pesannya sederhana sekali. Apresiasi seni sulap. Ini jelek ya. Gue pakai scuba tadi. Apaan? Tadi gue pakai scuba. Mana? Itu. Ini scuba. Tuh. Hai guys, aku udah bersama kamu lagi dandan. Kayaknya belum gue record. Oh iya anjing. Wah, iya ini langsung ada efek penonton ntar ya ceritanya. Penonton tepuk tangan gitu biar. Oh iya. Kayaknya gue cabut aja deh.